Hai guys, kembali sama Gus Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Guys, marhaban ya Ramadan, selamat yang hari puasa, bulan Ramadan telah datang, telah tiba. Saat ini dimana bulan yang menurut kita sebagai orang muslim adalah bulan yang sangat istimewa, dimana Allah melatih kita, Allah membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kemudian dengan adanya puasa, kita bisa merasakan apa yang biasa orang lain yang mungkin saudara-saudara kita yang di sana tidak merasakan makan seperti biasa yang kita rasakan seperti hari biasa. Teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua yang mendengarkan video ini, yang sekarang sedang menonton saya, sedang menonton Rizky berpesan dalam bulan Ramadan ini kita harus mulai. Tahap pertama adalah untuk menata niat. Kenapa harus menata niat? Saudara-saudaraku semua, setiap kitab hadis yang tentang tafsir hadis dan sebagainya, pasti bab pertama itu rata-rata tentang niat. Seperti aja yang harus disebutkan mungkin Arba'in Nawawi. Itu hadis pertama tentang niat. Kenapa ya begitu? Ternyata teman-temanku semua perbuatan kita itu tergantung dengan niat. Nah, bulan puasa ini seharusnya kita mulai menata niat bahwa dengan bulan puasa ini aku atau mungkin saya ingin mendekatkan diri pada Gusti Allah lebih mendalam dan memahami apa hakikatnya puasa dan bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang mendengarkan video ini, mari untuk kita selalu menata niat, karena niat adalah cikal bakal dari segala ending dari segala apa yang ingin kita capai. Kalau niat kita sudah baik, kita tata dengan baik, aku ingin mendekatkan diri sama Allah, bukan untuk pamer, wah ini loh puasa, aku kuat puasa, habis itu dan tidak balas dendam ketika buka puasa guys ya. Biasanya ketika bulan puasa, setelah seharian kita tidak makan, di jam maghrib kita balas dendam habis-habisan makan sebanyak-banyaknya. Itu sangat tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi niatkan di bulan puasa ini kita ingin menata diri menjadi orang lebih baik, mengontrol emosi dan belajar untuk bagaimana mengenal dan memahami diri kita sendiri, dan bisa mungkin menjadi orang yang lebih tangguh guys, karena kita tidak makan seharian tapi kita kuat, kita menjalankan aktivitas seperti biasa. Jangan karena puasa aktivitas kita menjadi hancur semua. Dengan alasan puasa kita tidur dari jam setelah subuh sampai maghrib kembali, kan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Puasa tidak membuat kegiatan kita menjadi sempit, tetap seperti biasa. Yang kedua guys, di hari ini, di malam ini, Rizky ingin memberikan sebuah pengalaman yang Rizky pernah alami di antara teman-teman ketika sedang berpuasa. Pengalaman yang pertama adalah mengenai tentang mereka salah paham dengan puasa. Maksudnya apa? Ketika mereka berpuasa, mereka sakit, mereka jatuh sakit, demam dan sebagainya. Terus mereka mengejustis bahwa ternyata puasa itu menyiksa. Puasa itu ternyata membuat kita sakit, yang awalnya tidak sakit jadi sakit. Teman-temanku yang aku cintai, teman-teman Rizky yang mendengarkan video ini, Rizky ingin memberikan satu pemahaman sedikit yang Rizky pahami kepada teman-teman, bahwa puasa itu pada hakikatnya ingin membakar semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita yang dulu kita tumpuk. Contoh aja di hari-hari biasa kita makan gorengan banyak banget, terus kita makan banyak zat-zat kimia yang kita masukkan dalam tubuh yang itu sebenarnya tubuh tidak bisa menerima. Tapi dengan puasa tubuh kita membakar sendiri kotoran-kotoran tersebut, dan penyakit-penyakit tersebut terbakar. Dan apabila ketika kita puasa malah kita sakit demam, sakit emah atau sebagainya, berarti dalam tubuh kita banyak penyakit selama. Maka bersyukurlah ketika kita puasa
kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Kalau kita terasa sakit, kita demam, berarti kita sedang bertarung melawan penyakit itu, dan penyakit itu habis-habisan kita bakar. Baik, secara otomatis kalau kita lanjutkan puasa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus husnuzan sama Allah, maka penyakit itu akan hilang. Maka orang yang rajin puasa pasti sehat. Tidak ada namanya orang yang rajin puasa itu sakit-sakitan, tidak ada. Karena apa? Karena penyakit itu berasal dari perut. Kebanyakan penyakit berasal dari perut. Makanya itu dalam Islam, dalam setahun sekali atau dalam 12 bulan itu ada 1 bulan di mana kita harus membersihkan tubuh kita yang Allah ajarkan agar kita terjaga kesehatannya. Kenapa? Karena Allah cinta kita, makanya kita disuruh berpuasa. Jadi apabila teman-teman sekarang dalam menjalankan puasa terus ada yang sakit dan sebagainya, jangan langsung serusun, jangan ngejudge Allah jahat, Allah berikan ibadah yang berat seperti puasa dan sebagainya. Jangan, bahwa sebenarnya Allah sangat mencintai kita, Allah ingin membuat kita sehat. Kalaupun pada saat kita puasa sedang sakit, berarti Allah sedang membakar penyakit-penyakit kita. Jadi aku berharap teman-teman tidak salah paham lagi ya ketika teman-teman mungkin sakit dan sebagainya ketika berpuasa. Yang terakhir, dalam bulan puasa ini pertanyaan yang sangat sering sekali Rizky dengar, dan kadang-kadang Rizky sedikit apa ya, miris sih melihatnya. Kenapa? Ada yang berpendapat bahwa ketika bulan puasa maka semua toko, semua warteg, semua tempat makanan harus ditutup. Harus ditutup dengan dalih, mereka berdalih bahwa harus menghargai orang yang berpuasa. Ini yang jujur Rizky sangat sedikit tidak setuju. Kenapa? Puasa itu adalah niat ibadah kita sama Allah. Kenapa kita melakukan kekerasan dengan cara menutup semua makanan, tempat-tempat makanan seperti warteg dan sebagainya dengan dalih menghargai orang puasa? Aturannya, kalau kita benar-benar beribadah karena Gusti Allah, mau di situ ada orang makan atau tidak makan, kita tidak bakal terpengaruh karena kita sudah niat, memang ibadah. Lah, seandainya kita menutup seluruh makanan atau toko-toko makanan yang ada di Indonesia misal, nah apakah berarti kita zolim dong dengan mereka yang mungkin teman-teman beragama lain, mereka ingin makan juga ya. Kenapa mereka tidak puasa? Karena mereka tidak ada kewajiban untuk puasa. Kenapa kita harus memaksa mereka untuk menghargai kita? Aturannya kita sadar diri, ini ibadah yang Allah berikan pada kita dan kita harus menjalani dengan ikhlas. Anggap saja ketika ada orang makan di depan kita, ini suatu cobaan yang nanti kalau kita sabar, kita akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Tidak perlu kita menutup toko-toko makanan dan sebagainya. Kan kasihan ada perempuan yang mungkin dia sedang datang bulan dan sebagainya, ya dia pasti butuh makan, dia kan tidak puasa. Kenapa kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Islam tidak mengajarkan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misal di bulan puasa ada toko-toko atau warteg yang masih buka, biarkan saja. Itu kan mereka dan kita. Bukankah dalam agama kita diajarkan agamamu agamamu, agamaku agamaku? Nah, agama kita suruh mengajarkan berpuasa, maka kita berpuasalah. Dan ajaran agama mereka tidak mewajibkan puasa. Maka ketika mereka makan, ya jangan melarang mereka untuk makan. Kita yang diwajibkan untuk puasa, maka kita berpuasa saja. Jalankan apa yang kita yakini, bukan memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini. Itu tidak benar, teman-teman. Karena dalam Islam itu selalu diajarkan untuk harmonis, untuk toleransi dan sebagainya. Kita berpuasa, yang penting mereka tidak mengganggu kita saat kita puasa, dalam artian mungkin menyakiti kita, memukul, habis itu menendang atau apapun yang berbuat fisik dan sebagainya. Itu yang penting mereka tidak melakukan seperti itu. Kalau mereka makan, ya itu hak mereka loh, uang mereka, ya kan? Kan lucu, teman-teman, kita melarang mereka makan, orang mereka pakai uang mereka sendiri, ya kan? Kalau mereka makan di depan umum misal, ya itu kan hak mereka. Kita sebagai orang yang beriman, kita iman kita kuat, ya ngapain kita harus ikut-ikutan? Biarkan saja mereka makan, kita santai aja. Apa pengaruhnya? Kalau memang kita benar-benar niat ibadah itu karena Allah, bukan karena mencari pujian atau sanjungan dari orang lain. Baik, teman-teman, mudah-mudahan apa yang Rizky sampaikan pada malam ini bisa
bermanfaat untuk teman-teman menyikapi kejadian-kejadian di masyarakat yang mungkin masih ada warteg-warteg yang buka atau tempat-tempat makanan yang masih buka. Biarkan saja, tidak apa-apa. Itu kalau menurut Rizky itu nggak masalah. Karena apa? Ini masalah terkait dengan iman kita kuat. Kenapa kita dan ini perintah Allah, kenapa kita harus memaksa orang lain untuk memaksa kita untuk memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita yakini. Itu juga namanya diskriminatif, sangat diskriminatif sekali. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa Rizky sampaikan pada malam ini. Rizky berdoa mudah-mudahan di bulan puasa ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah cabut yang namanya itu corona atau virus-virus yang lain dan kita bisa beribadah dengan indah dan nikmat, dan ketika nanti bulan Syawal datang kita kembali kepada kesucian. Baik teman-teman, kalau ada salah Rizky minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.